Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Adik-adik sekalian, saya pernah rasakan seperti kalian jadi mahasiswa. Saya bahkan pernah rasakan, ini demi Allah, saya pernah rasakan. Saya keluar dari kampus, lantai 2, ruang 207, PIS 3 Unhas. Saya keluar habis kuliah. Ada senior saya, dia tunjuk saya. Dah saat, kau tidak malu itu bajumu, baju cakar semua. Cakar itu baju rombengan, baju bekas kita beli. Kalau di Matahari, toko Matahari, 200.000 satu lembar. Kalau cakar 200.000 40 lembar. Kan? Apa saya marah? Tidak. Saya cuma berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan saya umur panjang, rezeki yang murah, supaya saya bisa berbuat baik sama orang ini. Alhamdulillah itu orang, rasa-rasanya sudah lebih 10 tahun, setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah menjadi pegawai travel. Travel paling terkenal di Mapanyuki, Jalan Mapanyuki waktu itu. Saya jadi cleaning service, membersihkan toilet. Saya bilang sama pengurusnya, nggak usah kau gaji saya. Cukup kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa dapat umroh gratis. Sampai tutup itu perusahaan, nggak dapat. Tapi alhamdulillah, Prof, saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh kapan saja dan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah. Dulu waktu saya kecil di kampung, kalau ada pesawat lewat, kita kejar kan berdilihat. Mobil aja masih jarang waktu itu. Kapal lalu tuh, kapal terbang masuknya itu tuh, kapal lalu tuh. Sampai kita terharu dan lihat got jatuh ke bawah. Dulu. Sekarang dek, capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bisnis kelas. Hebatnya lagi, bukan saya beli tiketnya. Ini baru-baru, belum sebulan. Saya disewakan privat jet 2 hari. 2 hari menemani saya itu pesawat mau kemana saja. Allahu Akbar. Tentu kau bertanya-tanya, apa rumusnya Ustaz? Apa yang kau lakukan? Ini yang saya bagikan kepada kalian semua. 1, utlubul ilma. Belajar. Mana itu gelar saya? Kau lihat itu gelar saya? Kau lihat, panjang. Ini 2. Dua doktornya bos. Tapi istri tetap 1. Takut? Tidak, cuma istri saya lebih berani. Dokter dalam negeri, dokter luar negeri. Barangkali ada ruang 2 dokternya, tapi disiplin ilmu yang sama. Saya beda. Barangkali beda disiplin ilmunya, tapi sama negaranya. Saya beda negara. Barangkali beda negaranya, tapi waktunya berbeda juga. Tidak, waktu yang sama. Disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, masa yang sama. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah dekati kamu, kecil. Maka adik sekalian, belajar. Memang orang susah kalau belajar. Memang orang capek kalau lagi belajar. Memang orang menderita kalau lagi belajar. Memang. Omar Rahman kan bilang begini. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Pasti percaya deh sekalian, kalau ada ilmumu, masa Allah sengsarakan hidupmu? Padahal Allah sudah bilang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Makanya kau belajar. Waktu kuliah Ustaz, apa tidak main? Main juga. Apa tidak bercanda? Bercanda juga. Apa tidak nonton bioskop? Nonton juga. Tapi saya tahu mana skala prioritas. Belajar di kelas, belajar. Giliran main, main. Jangan kamu giliran belajar, kamu main, giliran main, kamu belajar. Kan semua ada waktunya. Dan orang malas yang tidak pintar sekarang. Bukan orang bodoh, orang malas. Saya, profesor, tanya ini. Waktu beliau kuliah, susah kan cari namanya rujukan. Kita mau menulis,
cari buku. Ada buku di perpustakaan cuma 4, 9 yang membutuhkan. Mana? Akhirnya apa? Fotokopi. Sekarang enggak bos, kau tinggal Google. Dan bahasa semua bisa. Enggak perlu kau khawatir dengan bahasa Inggris. Sekarang ada aplikasi kau foto, tuk, langsung diterjemahkan. Kau capek lagi terjemahkan, audiomu. Saya baru pulang dari Jepang. Kau tahu Jepang? Tahu Jepang? Madura belok kiri. Cari bandara, terbang ke Jepang. Bos saya dari Jepang. Saya tidak tahu bahasa Jepang. Ada orang saya Islamkan. Masuk Islam dia. Saya mau tanya-tanya, saya tidak tahu. Dia kira saya bodoh. Saya ambil HP saya, Google Translate. Indonesia ke Jepang. Saya bahasa Indonesia. Apakah kamu tahu Jepang pernah menjajah Indonesia? Lihat sudah. Dia ketawa. Mungkin dalam hatinya, pintar juga ini anak ini. Ayo. Apa fasilitas untuk belajar sekarang ada semua, Dek. Hanya orang malas yang bodoh. Semua ada. Kau cari rujukan, semua ada, tinggal kau googling. Cuma kau googling apa? Film porno. Apa kau googling? Artis Korea. Film beleng. Ya? Nuntut ilmu. Belajar. Yang kedua, setelah kau belajar, apa Allah kasih hadiah? Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Adek, kalau kau disodorkan antara kitab Durratun Nasihin dengan uang 10 juta, kau pilih mana? Kitab. Pencitraan. Kau sudah terbiasa dengan politisi. Ya kan? Ali dia bilang, ya saya pilih ilmu dong. Ya Imam, kenapa pilih ilmu? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu, dia yang jaga kamu. Ada duitmu 10 juta. Kau kasih masuk di belik-belik. Tahu belik-belik? Kaleng. Sudah itu kalengnya kau gembok. Ya toh? Sudah itu kau kasih masuk di lemari. Lemari kau gembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Sudah itu kau keluar kamar, gembok lagi kamarmu. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi ke rumahmu. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar, gembok lagi pagarmu. Berapa gemboknya? Sampai di kampus hilang kuncinya. Itu setengah mati kau jaga tuan. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana bukti? Ya. Tadi dikawal sama polisi. Apa karena saya gagah? Aku lihatlah muka saya hancur begini. Saya jujur, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Yang ketiga, yang kedua kelebihan ilmu. Harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Tapi dengan ilmu, kamu bisa dapat harta. Berapa banyak orang habis hartanya karena meninggalkan warisan bukan ilmu. Tapi harta akhirnya anaknya habis. Hartanya habis dibagi. Tapi kalau dia wariskan ilmu, meskipun dia miskin, dia bisa kaya. 1 tadi, ilmu kamu yang jaga, dia yang jaga kamu. Harta, kamu yang jaga. 2, dengan ilmu kau bisa dapat harta, dengan harta belum tentu dapat ilmu. Yang ketiga, harta kau kasih orang berkurang, ilmu kasih orang nambah. Kamu punya duit 10 juta, kasih sepupumu 5 juta, berkurang tinggal menjadi 5 juta. Kalau kau punya Al-Fatihah, ajarkan kepada orang, tidak mungkin berkurang Al-Fatihahmu. Hafal dia Al-Fatihah, sudah hafal waladhdallin, sudah hafal Ustaz, mana Al-Fatihahku saya ini? Tidak mungkin loh. Sementara harta kasih orang berkurang, kasih ilmu bertambah. Itu disebut amal jariah. Yang ketiga, setelah kau punya ilmu, ambil filosofi ilmu. Bahasa Arabnya ilmu itu kan ada 3 huruf. Ya toh? Ain, lam, ain dulu. Ain, lam, mim. Ilmu.
3 huruf kan? Ain. Simbolnya terbuka. Ya kan? Artinya orang yang berilmu, wawasanmu harus luas. Orang cerita Eropa, kamu bisa ngomong. Orang cerita gadis cantik, kamu juga bisa ngomong. Jangan kau diajak ngomong, ditanya 1 jam, 30 menit pertanyaan, jawabannya. Ya, tanya sendiri. Nah, adik-adik nonton yang viral sempat beberapa saat yang lalu. Sama si siapa itu? Tejo. Ya kan? Banyak sekali kan pertanyaannya. Saya jawab ringkas saja. Langsung mati mendadak. Kak Stera, Pak. Itu yang disebut punya wawasan. Ya. Sudah itu. Yang kedua, Ain, Lam. Lam itu menjulang ke tinggi. Allah angkat derajatnya orang yang berilmu. Mana buktinya? Sama-sama kita datang pengajian. Ya. Ustadz terlambat. Meskipun Ustadz terlambat, pasti di depan. Ya, Ustadz. Ada kursinya, ada air minumnya, ada kuenya. Itu baru di dunia, bos. Allah sudah bedakan kita orang berilmu dengan tidak. Kenapa kalau ini Ustadz ada profesor juga tinggi ilmunya 2? Kenapa Ustadz dikasih kursi? Karena saya yang paling banyak followerku. Itulah Pak. Enggak. Ya. Bukan karena saya lebih pintar dari beliau, tapi karena lebih banyak follower saya. Iya kan? Sudah. Nah, Allah angkat derajat. Kalau ada tabligh akbar, meskipun saya terlambat 2 jam, tidak mungkin dimulai acara sebelum saya datang. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat kelak. Diangkat derajatmu. Tapi jangan lupa, pakai ilmu huruf ketiga. Ain, Lam, Mim. Menjulang ke bawah. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Akhlak. Puncak dari semua ilmu, adab. Biar kau cerdas, tapi akhlakmu nol, etikamu kosong, adabmu jelek, kamu lebih hina dari binatang. Mau saya kasih bukti? Hei. Cewek. Hei. Cewek. Dedek. Mau bukti? G. J. Tahu binatang kambing? Tahu kambing? Itu kakak saya jual beli kambing di kampung. Kambing, kalau dia suka ganggu temannya, diseruduk, kata kakak saya sama penjaganya, bawa pasar jual. Sampai di pasar, nggak ono beli mas. Ya wes, nggak ono, boleh. Bawa ke rumah, potong. Dagingnya jadi sate. Tanduknya jadi perhiasan. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Ususnya jadi kerupuk. Bu. Yang bundar itu, saya dulu di kampung, obat kuat. Coba, semua dipakai. Kulitnya dijual jadi perhiasan. Jadi selimut. Jadi jaket. Kambing. Nakal. Jual. Tidak ada yang beli. Potong. Makan rame-rame. Kalau kau anak mahasiswa UMM, goblok, jelek, bau mulutmu, busuk ketekmu, banyak jerawatmu, gigi kuning, mau diapa? Jual. Siapa mau beli? Potong. Siapa mau makan? Itulah kalau kau tidak punya adab, kau lebih hina dari binatang. Lihat itu koruptor. Apa dia goblok? Cerdas, pintar-pintar, profesor, wali kota, menteri, gubernur, cerdas semua. Tapi apa yang kurang? Adab. Maka kalian belajar setinggi-tingginya, tapi jangan kau sombong. Fir'aun haram masuk surga bukan karena dia bodoh, dia sombong. Jadi pendakwa jangan sombong. Ini mau patantang patenteng. Jangan sombong dasar.
Kamu bisa dakwah karena ada penontonmu. Mana bisa? Saya berapi-api ceramah di sini 2 jam menggelegar, meyakinkan, tapi tidak ada yang nonton. Lewat Pak Dekan, sudah lama sakit itu Pak Ustaz. Ayo, jangan sombong. Adik-adik belajar fikih silakan, tapi hormati yang berbeda pendapat sama kamu. Jangan jadi penceramah seolah-olah dia panitia hari kiamat. Kan ada itu penceramah begitu, neraka aja terus dia cerita. Jadi sudah punya ilmu, rendahkan hatimu. Tidak ada orang senang orang yang sombong. Adik-adik, dalam kejadian Fir'aun, Allah memaparkan bacaan kehidupan yang luar biasa. Fir'aun punya pasukan, gagah, kaya, raja, tidak punya adab, hina, sehina-hinanya. Masita, budaknya Fir'aun, tukang sisirnya Fir'aun. Beda pembantu ya, pembantu itu digaji dek. Budak tidak punya hak, dia hak milik. Boleh dibakar, boleh dipanggang, boleh ditempeleng, tidak bisa melawan. Itu namanya budak. Tapi akhlaknya baik. Akidahnya kuat. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau harum yang tidak pernah diperoleh harumnya seperti itu. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Dia rohnya Masita. Silakan. Mau jadi Fir'aun? Silakan. Mau jadi pilih Masita? Silakan. Dan sombong tidak ada orang yang senang. Maka adik-adik sekalian, belajar setelah kau cerdas, kau pintar, rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Rumus pertama, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, aqimis salah, dirikan salat. Cerita bodoh itu kalau kau bisa, oh itu hebat, padahal dia tidak salat, hayali saja itu. Tidak ada kejayaan bagi mereka yang tidak salat. Saya sudah salat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Karena kau tidak ikhlas. Hayyalah salat, asar lagi. Kau tidak ikhlas bos. Iya. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri. Makanya 30 tahun kau sholat tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa kau main-main? Allahu Akbar. Kayak ditiup angin. Ada juga nih kayak. Mana ada sahabat sholat seperti itu? Mana Nabi pernah sholat seperti itu? Maka ketika hidupmu susah, pasti sholatmu bermasalah. Saya semenjak tahu yang namanya sholat dek, alhamdulillah sampai detik ini bagaimanapun susahnya, bagaimanapun keadaan saya, pasti saya sholat. Apa susahnya Allah kasih kita ini dunia? Siapa punya dunia? Jawab dulu. Siapa punya dunia? Siapa punya dunia? Allah. Kalau yang punya dunia sudah kau dekati, Allah pasti dia kasih kamu. Contoh sederhana, saya akrab sama Pak Dekan. Saya datang dari Sulawesi. Assalamualaikum Prof. Saya ada di Malang nih, kota Malang. Saya mau keliling-keliling cari apel. Tapi tidak ada mobilku. Tenang Ustaz, ada mobil dinas. Telepon ajudan beliau. Ajudan, itu ada Ustaz. Kau bawakan mobil, jangan lupa kasih pembeli apel. Apel atau apel? Ya sudahlah, ini lidah Bugis. Bukan lidah Jawa ini ya, lidah Bugis ya. Sudah. Datang, Ustaz, ada kiriman dari Pak Dekan ini pakai mobil. Selama Ustaz berada di Kota Malang silahkan pakai. Ini pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya dekat sama yang punya mobil. Sebaliknya ada kawan saya dari Sulawesi, tidak pernah ketemu, tidak kenal, tidak pernah didengar namanya. Prof, pinjam mobilnya dulu Prof. Siapa ditelepon Prof? Polisi. Tukang tipu. Tangkap dia, tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidupmu. Tidak pernah sholat hanya hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur, tiba-tiba banyak masalahmu dalam. Ya Allah, saya sudah capek menghadapi masalah ini ya Allah. Capek saya sudah hidup begini ya Allah. Allah katakan, malaikat karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Ya, maka dek,
Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kau doktor lebih dari itu. Kau mau jadi sarjana, gampang. Memang jalannya. Yang tidak ada jalannya kan tidak pernah kuliah, tiba-tiba jadi sarjana. Ijazah palsu. Iya toh? Kau dapat ijazah tapi tidak tenang hidupmu. Terbukti ijazah palsu, bukan terhormat, malu satu keluarga. Apa susahnya? Yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Apalagi kalau ada jalannya. Maksudnya apa Ustaz? Ada enggak jalannya perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran, ilmu kebidanan, tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Iya toh? Adek-adek, sampean pernah tidur 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Pernah? Tidak pernah kan? Kenapa? Tidak masuk akal. Paling bangunlah 1-2 detik. Tidur 24 jam, bangun pasti pening kepalamu. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, jangankan 2 hari, jangankan 1 tahun, 309 tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal. Kalau Allah mau jadi. Bisa tidak manusia hidup dibakar dalam api yang sangat besar? Tidak mungkin toh. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam bakar, kedinginan. Disatroni rumahnya, mana bisa keluar, dikelilingi. Yang kata hadis, kucing pun lewat pasti ketahuan. Nabi keluar, tidak ada yang lihat, tidak masuk akal. Nabi cuma membaca ayat apa? Hah? Wa ja'alna min baini aidihim saddan. Kok tidak hafal? Sudahlah, pura-pura saja hafal. Keluar Nabi tidak ada yang lihat, tidak masuk akal. Diintip lagi di Gua Zur, kata Abu Bakar, mati sudah kita, mati maki ini, mati maki, nah dapat maki, nah tombak maki. Apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'azana. Allah bersama kita, selamat. Kecil buat Allah kasih kau doktor. Kecil buat Allah kasih bapak jadi direktor. Kecil. Allah cuma minta, yuk perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu beres, kecil. Tidak usah kau pacaran. Allah kirimkan kau perempuan tercantik dan baik akhlaknya. Tidak usah pacaran. Pacaran menguras energi. Dengar ini cewek. Kau juga jangan mau dibodoh-bodohi. Model Silver Queen. Stiker-stiker lope. Bunga-bunga plastik. Sudah. Oh rasanya aku tidak bisa hidup tanpa. Beleng-beleng. Tidak usah. Pacaran menguras energi, menyakiti perasaanmu. Ketika kau dekat-dekat memang masih enak perasaanmu. Begitu kau telepon, di mana kau dek? Mohon maaf bang, saya tidak bisa datang. Kenapa? Saya lagi mau pulang kampung, ibu panggil. Tahu-taunya ditelepon di WhatsApp sama temanmu, di foto, ada di mall sama laki-laki lain. Masih bisa kau ujian? Rasanya mau mati hidup ini. Daripada membuat pikiranmu yang belum tentu jodohmu, tidak usah pacaran. Biar Allah yang kirimkan kamu. Kecil buat Allah kasih kau perempuan cantik. Tidak percaya? Buka ke YouTube. Das Atlatif memperkenalkan istri. Benar, demi Allah. Benar. Istri saya itu saya tidak kenal. Tidak pernah lihat. Tidak pernah ketemu. Nanti saya ketemu setelah ijab kabul. Masuk saya di kamarnya. Saya berdoa dalam hati. Ya Allah, mudah-mudahan cantik. Mudah-mudahan cantik ya Allah. Begitu saya ketemu. Maka tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu yang baik. Ya, maka perbaiki sholatmu. Allah yang kasih kamu. Ya. Yang keempat, rahasianya. Birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dosenmu, meskipun dia bodoh, dia dosenmu. Ada juga itu dosen menjelaskan 1 jam, tidak jelas apa dijelaskan. Kok tahu? Ada juga dosen, ada memang begitu, ada. Dia gulung, makin asik kita punya kuliah. Apa makin asik dan kita tidak jelas apa menjelaskan. Ya mau di apa dia takdirnya jadi dosenmu, hargai. Jangan malah kau permalukan. Bapak salah, tidak begitu. Bapak salah, yang saya baca, jangan kau permalukan dosenmu. Orang mulia itu bukan mempermalukan gurunya, tapi dia mau mengerti.
Bisa jadi penjelasannya tidak jelas. Kenapa? Istrinya di rumah marah-marah. Lain ditanya, lain dijelaskan. Kenapa dia masih ingat makian istrinya? Kita sudah profesor tapi dimaki-maki sama teman. Aduh. Inilah perempuan ras terkuat di bumi. Dek, ya, muliakan orang tuamu. Saya lagi nguji, Bro. Ini kan saya bilang, adik-adik sekalian, supaya kau tidak kerjasama di grup, simpan HP-mu sudut kanan meja. Simpan dah. Saya jalan-jalan sambil mengawas. Tiba-tiba ada cewek. Cakep betul cowoknya di wallpapernya tuh. Saya lihat, ceweknya tidak cantik. Saya bilang, tidak imbang ini antara langit dan dasar sumur. Saya penasaran, Dek, cakep betul cowokmu, Dek. Bukan cowokmu itu, Ustaz. Tidak gaul, Ustaz. Saya bilang, siapa ini, Dek? Lee Min Ho. Saya tidak tahu siapa itu Lee Min Ho. Jadi saya tanya, siapa itu, Dek? Dia bilang, artis Korea. Oh, dia kenal kau, Dek? Tidak, Ustaz. Pernah kau di miss call? Tidak. Pernah kau di WhatsApp? Tidak juga, Ustaz. Pernah kau dibelikan pulsa? Tidak. Bodoh ini. Karena pasang itu fotonya bapakmu. Bapakmu yang biayai kau. Bapakmu yang antar jemput kau. Masa ini? Datang bodoh ini. Emosi saya, Pak. Dan saya bilang, ganti tuh, ganti. Fotonya bapakmu simpan situ. Orang ribu satu kelas. Dia bilang, tunggu dulu Pak Ustaz, saya cari dulu. Dia carilah fotonya bapaknya. Langsung dia bilang, tidak ada Ustaz, sudah kuhapus. Dek, kalau begini modelmu kuliah, bisa jadi kau S3. Tapi demi Allah, Allah cabut berkahnya ibu. Saya tidak cerdas. Tidak benar, saya tidak pintar. Tapi saya sangat memuliakan orang tua saya. Waktu saya selesai menikah, saya panggil istri saya. Sini sayang. Kau boleh marah-marah sama saya. Kau boleh maki-maki saya. Kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Kalau kena kan masalah, bos. Kau boleh tutup pintu, yang penting jangan kunci. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau sakiti perasaan ibuku. Begitu dia kau sakiti perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya antar kau pulang ke rumahmu dengan penuh kehormatan. Karena ada juga perempuan biasa bahas itu. Suruh pilih kau, saya istrimu atau mamamu. Dengar ini, ada bapak-bapak yang sudah punya istri. Kalau istrimu ngomong begitu, tegas. Saya pilih ibu saya. Kamu dapat saya setelah saya sarjana. Kamu dapat saya setelah saya mapan. Kamu baru kenal saya. Ibuku dari rahimnya. Tidak ada kompromi. Kalau ada istri begitu, Pak, kurang ngajar sama mertua, jangan kau cerai. Kasihan dia, janda dia. Jadi bagaimana? Tambah jadi dua. Biar ada perbandingannya. Ya, Dek. Hei. Saya jadi tradisi saya sampai sekarang, minimal 2 kali saya telepon ibu saya. Mau ujian, saya tidak cari muka sama dosen. Saya minta ibu saya doakan. Mau pergi sekolah, cium tangannya. Mau pergi, cium tangannya. Mak, saya mau pergi sekolah. Pak, saya mau sekolah. Kalau kau sudah sekolah dan mau pergi jalan, telepon lagi, jangan langsung pergi. Mak, saya sudah selesai kuliah, saya mau pergi dulu jalan-jalan. Kalau emakmu bilang sudah pergilah kau nak, itu ridha Allah bersamamu. Sekarang cewek lebih sopan sama dari cowoknya daripada bapaknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya mah ikut aja. Baru pacaran sudah panggil papi mami. Iya papi. Pelan-pelan juga, nanti kau hamil duluan. Coba lihat anak-anak sekarang, kalau saya cium tangan ibu bapak saya, gini. Itu namanya cium tangan. Kamu? Dia tidak cium, dia sliding. Pantas. Setengah mati kau menghafal, tidak dapat kau nilai A+. Ridha Allah fi ridal walidain. Suktillah fi suktil walidain. Jadikan kebiasaan, Dek. Setiap mau keluar rumah, telepon ibumu kalau kau tidak sama. Ibumu di Sulawesi, ibumu di Madura, ibumu di Jakarta, telepon. Kalau ibumu sudah bilang amin, arasnya Allah terbuka. Sudah deh. Tidak ada susahnya Allah kasih kamu kecerdasan. Yang penting minta ridha Allah. Ridhanya Allah sama ibumu. Terutama ibu. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu.
Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Hanya. Jangan salah paham. Saya tidak bilang 3 istri. 3 ibu. Kenapa 3 kali disebut ibu, Dek? Dengar baik-baik. Karena ada 3 kelebihan ibu yang tidak mampu dipikul oleh sehebat apapun seorang suami. Apa itu? Hamil. Adik-adik pernah lihat ibu hamil? Ada enggak ibu hamil? Tidur tengkurap. Enggak toh? Dan tahan 9 bulan itu ibu-ibu tidak tengkurap. Bapakmu 1 bulan aja enggak tengkurap, pening kepalanya, Pak. Coba lihat ibu hamil. Biasa saya ngeri lihat itu ibu hamil kalau jalan kayak jatuh sudah kayaknya rahimnya tuh. Duduk pun setengah mati tuh. Pakai standar samping itu dia duduk. 2, melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Pernah deh, bapak-bapak paling stres. Tapi masih sempat merokok. Saudara-saudara yang anti Yahudi berhenti merokok. Itu aja deh. Ya, kayang Israel, kayang Yahudi. Tapi kok merokok? Rokok itu produksinya Yahudi. Sudahlah, jangan marah Pak, jangan marah. Kalaupun bapak marah enggak apa-apa, saya sudah mau pulang. Melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia profesor doktor. Melahirkan, keluar kok nak? Enggak, setengah mati juga. Iya toh? Yang ketiga, menyusui. Sehebat apapun laki-laki tidak pernah menyusui. Yang porno. Apalagi ketika tumbuh giginya. Dia bilang suaminya, kenapa ibu? Digigit. Siang anaknya, malam. Itulah sebabnya, Dek, kamu tidak boleh durhaka sama ibumu. Ya, saya doakan kalian semua sekolah. Apa itu khusyuk, Ustaz? Apakah khusyuk tidak ingat apa-apa? Lalu apa itu khusyuk? Fokus pada apa yang kita kerjakan. Bagaimana mencapai khusyuk dalam sholat? Al-Quran mengajarkan. Ada 3 cara meraih khusyuk dalam Al-Quran. 1, sempurnakan wudhumu. Ini dulu, kalau bapak mau khusyuk dalam sholatnya, maka langkah pertama, sempurnakan wudhumu. Nah, bukan dikatakan perbaiki, tapi sempurnakan. Berarti ada orang wudhunya sah, tapi tidak sempurna. Pada saat mana wudhu kita tidak sempurna? 1, pada saat membasuh siku, tangan sampai ke siku. Quran mengajarkan membasuh caranya dari jari-jari ke siku. Coba itu buka Quran. Basuhlah dari jari-jari ke siku. Berarti begini prakteknya. Ya toh? Yang kita praktek dari siku ke jari. Bagaimana prakteknya? Buka keran. Berarti itu dari siku ke jari. Terutama kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah muka-maka sakaratil maut. Nah itu kalau kita basuh siku, lipat itu siku tak. Kenapa? Karena di belakang ada keriput. Ibu-ibu, coba bandingkan sikunya cucu tak dengan siku tak. Bandingkan. Sikunya yang anak SMA dengan yang sudah 80 tahun. Bandingkan. Yang anak SMA, biar dia tidak lipat, itu tidak ada keriputnya dilihat. Tapi kita yang sudah tua, pasti banyak keriputnya. Jadi ketika kita tidak lipat kita punya siku, maka pasti air tidak masuk dalam siku. Kalau kita yang sudah muda, masih muda, apa tahu godaannya setan? Dia pakai lengan panjang. Coba, pakai lengan panjang seperti ini toh. Cara lipatnya dia cuma begini. Nah, coba lihat. Cara lipatnya begini. 100% tidak sah wuduknya. Kenapa? Tidak kena sikunya. Karena ini wajib siku. Maka ketika kau linting bajumu, di atasnya siku. Nah, ini baru betul. Tapi kalau sejajar siku, berarti sikumu tidak kena air, tidak sah wudukmu. Tidak sah wuduk, otomatis sholatmu tidak sah. Nah, ini kalau lengan panjang. Kalau perempuan yang banyak membuat tidak sah sholatnya, tanpa dia sadari akhirnya tidak sah sholatnya gara-gara wuduknya tidak sah. Apa? Lipstick, eyeshadow, dan lain-lain.
Apa namanya itu yang di pipi? Merah pipi. Kalau biru tahu ah? Biru pipi. Nah, lipstik. Bu, lipstiknya terlalu tebal. Airnya apa? Bibirnya tidak tersentuh air. Atau yang bedak-bedaknya di sini terlalu tebal, tidak tersentuh air. Maka ketika mau wudhu, maka ibu-ibu bersihkan dulu itu. Nah, ini yang menjadi masalah kalau dia pergi pesta. Karena bilang 300.000 nih, salung. Akhirnya begini di wudhu. Iya. Nah, maka kalau mau khusyuk, yang pertama langkah sempurnakan wudhu. Yang kedua yang paling banyak kita lalaikan ketika wudhu apa? Membasuh kaki. Anak-anak ini biasa anak SMA, anak SMP buru-buru. Apalagi kalau rakaat ketiga nih, habis nih. Lewat. Tenang kau saja, kau bisa masbuk. Bisa kau masbuk. Meskipun sudah rakaat keempat, at-tahiyyat itu imam, selama dia belum sholat, belum salam, berjamaah juga namanya itu. Dapat kau pahala 27. Jadi tidak usah kau buru-buru, tidak usah lari-lari. Pas kau lari, begitu sampai pasti kau tidak konsentrasi, poso. Nah, maka tidak usah lari. Tidak usah lari, santai saja. Kenapa? Selama imamnya tidak salam, belum salam, masih kau dapat pahala berjamaah. Jadi tidak usah makin buru-buru. Nah, apalagi yang membuat kita, yang kaki, wudhu, berkaitan dengan wudhu, kaki. Nah, ini kita biasa tidak sempurna wudhu. Bahkan bisa jadi tidak sah. Apa? Wudhu kakinya nak kasih begini, Ji. Itu kalau wudhu ada, coba baca rukun wudhu. Paling terakhir itu rukun wudhu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Artinya selesaikan dulu kananmu, baru pindah kiri. Nah, yang kita praktek kanan dulu, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, itu orang Bugis bilang majamuta. Nah, selesaikan dulu kanan, selesaikan tuntaskan, baru pindah ke kiri. Tidak usah lagi pindah ke kanan. Karena kalau kanan kiri bukan tertib namanya itu. Ya, sudah itu kaki juga. Sempurnakan dulu kanannya, baru pindah ke kiri. Nah, ini yang banyak bisa setan masuk. Ada Nabi pernah katakan, pintu masuknya setan itu kuku. Bertanya sahabat, kok bisa? Karena di kuku kalau kau wudhu, kau buru-buru, pasti tidak masuk celah-celah air di kukumu. Boleh panjang kukumu, dengan catatan kamu harus lebih teliti dan lebih jeli ketika wudhu. Kenapa? Kalau dia panjang, tidak masuk air di sini, tidak sah wudhumu. Maka harus korek-korek. Kan biasa ada satu seperti saya ini satu, panjang-panjang sedikit. Apa tujuannya ini? Seksi kebersihan. Biasa sudah kita makan coto, tidak bawa sikat gigi. Nah, itu lebih bagusnya itu kalau ada siwak. Itu siwak bisa dikantong-kantongi, biar tidak pakai odol. Biar tidak pakai air, langsung kasih masuk saja. Tapi jantung orang makan coto di depan kasih begini, kurang ajar itu ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Bagaimana kalau membasuh kaki dan jari-jari? Sunnahnya jari-jari tanganmu kasih masuk ke jari tangan yang satu. Nah, misalnya kiri yang kita basuh, jari-jari tangan kanan yang masuk. Kalau basuh kaki, jari-jari tangan kita masuk. Baru usap ke belakang. Lalu sampai ke belakang ini kasih begini. Kasih naik. Kenapa? Tumit bisa jadi tidak basah. Apalagi bagian ini, Pak. Kalau buru-buru gitu, ini yang paling sering tidak basah. Kalau tidak basah ini, Pak, pasti tidak sah wudhu. Tidak sah wudhu, tidak sah sholatmu. Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu tidak kamu pendusta agama? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab yang menafsirkan ayat ini, termasuk diantaranya pendusta agama itu sholatnya dusta. Siapa mereka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Mulai dari wudhunya tidak sempurna. Nah, itu pendusta agama kita itu kena. Jadi nanti di akhirat kita bilang, Tuhan, mana pahala sholatku 40 tahun? Nah, bilang, Tuhan memang kau sembahyang tapi tidak sah. Kenapa bisa? Dikasih lihat video tak? Kan itu kita itu, Pak, 24 jam ada CCTV. Ini kalau CCTV mesti keluar kita lihat makin. Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqib dan Atid. Nasoting kau terus 24 jam. Biar tidur lagi di toilet, nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Kasih kau otak, kau sarjana, kau kaya, bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi, main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar soal sholat? Nah, itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat kamu bagus, Pak? Coba jujur ki bede. Dalam hati tak mau, jangan dikasih naik tangan tak, pasti malu-malu ki.
Jujur Maki, berapa tahun Maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak, tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba, kira-kira bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak, begitu kita lihat orang, begitu kita sholat, tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. Adik-adik beli handphone, begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba, itu ditunjuk, itu ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja, itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat, masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat, masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat, masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Karena makanya jangan keheran. Kenapa itu rajin nama sembahyang deh? Tapi dede Pak Gusipna, berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Nah dede sekit nama kamu, berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita Pak. Orang Bugis bilang mau pito-pito. Allah, olahraga bukan? Coba makai. Orang saya tanya, kenapa? Karena cepat sekali kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kulihat 5 menit sembahyang duhur. Apa Nabi bilang? Keku hafal mi Ustaz? Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini maka saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah mi. Kan itu jadi hafal. Iya toh. Tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Ada tertibnya. Ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti, maka insya Allah hidup kita akan baik. Oke Pak. Jadi kalau ada masalah, jangan makin cari kambing hitam. Itu saja kita tanya, bagaimana sholatku selama ini? Orang Pak kalau baik sholatnya, husuk sholatnya, tata cara pelaksanaannya baik dalam sholatnya, insya Allah dalam hidupnya juga akan baik. Allah sudah jelaskan, sholat mencegah kau dari perbuatan keji dan munkar. Mulai saja dari rukun-rukunnya sholat. Mulai dari saja syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? 1. Bersih dari najis dan hadas. Aplikasikan dalam hidupmu, maka itu orang pasti bersih. Adik-adik saya tanya, sah tidak sholat kalau kita tidak wudhu? Sah. Yang penting tayamum. Tapi tidak semua boleh tayamum. Apa syaratnya? Tidak bisa kena air. Misalnya cacar. Toh? Penyakit tidak bisa kena air. Atau subuh. Kalau kena air subuh-subuh, langsung menggigil, tidak bisa bernapas. Poso, asma. Boleh kok tidak? Boleh kok tayamum. Ya? Tapi dia tidak wudhu, tidak tayamum, sah tidak? Tidak sah. Berarti orang yang baik sholatnya itu mestinya bersih dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita lihat ada orang sholat tapi baju sholatnya saja kotor, kuning bukan, coklat bukan, putih bukan, ada yang begitu. Kudungnya ibu-ibu, coba dikat diam nih. Ada itu yang ada kayak lumut-lumut di sininya. Itu kalau orang baik sholatnya, maka dia hidupnya bersih. Maka heran kita kalau kita rajin berjamaah tapi rantasa hidup tak. Satu, syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja. Sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat ki. Mentang-mentang tidak ada lihat di sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nah, malu itu sudah putus rasa malunya. Urat-urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan dia itu perempuan. Saya tahu kerja sama ki. Kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak, kalau kau gentayangan hancur tongki. Ya, nah itu berarti kalau orang baik sholatnya, insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat,
jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik solatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya solatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi, ya, syarat sahnya solat. Sah tidak solat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik solatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya solat. Sah tidak solat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah solat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak solatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya, apa itu? Kompasnya itu handphone, ada semua itu Muslim Pro, gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbit, terbenam, terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini? Nak tunjuk, gocangi lagi. Masih nak tunjuk, berarti salah ini kompasmu. Nah, belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu ki? Nah, tidak dilihat, lihat mana terbit? Oh, di sana terbit. Oh, berarti di sana terbenamnya. Sudah. Kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat, tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu, aku goyang-goyang juga begini. Enggak, Pak, sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya. Yang kedua, cara khusyuk menurut Quran. Satu tadi, sempurnakan wudhumu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat ki, pakaian biasa saja. Nah, setan goda ki itu. Coba lihat. Bapak kalau mau sholat ke masjid, ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda ki setan, dia mau kau repo ki. Dia buru-buru kau cepat, kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan, nah goda memang maki. Wudhu, nah goda maki lagi. Sudah ki wudhu, mau ki pakai baju gamis. Nah bilang ki, jangan aku bilang korang nanti soalim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik, kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok, malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau, malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum, boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh keluar setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah. Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi, itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid, pakai baju kaos. Celana training, battala. Pas sujud ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan selalu berpikir masih panjang umur tak. Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat, pergi, tidak ada tanda-tanda kematian, pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya, 2 minggu yang lalu, pergi sholat maghrib, masih masjid. Sholat isya, masih sehat walafiat. Segar bugar, pergi sholat isya selesai sholat asar, main badminton. Bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak, kalau keluar ki, itu jangan lupa sayang-sayang istri ta. Ibu, kalau keluar di suami ta, peluk baik-baik, cium tangannya. Siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan ki. Selamat. Jangan suamimu pergi cari uang, kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya, pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah kelilingi semua. Alasan jogging-jogging tapi cari informasi. Itu penyakitnya perempuan. Tuh. Mana ustaz na gosip tuh. Nah lihat kata dia bilang, itu baju na waktu na di YouTube.
Nah sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran. Dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. Satu, ketika kau sholat, matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas sini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh? Maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujudi. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang. Hah? Terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi. Oh Haji Baddu terlambat togi. Lewat lagi. Oh ndak serasina kuduna sama majuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat tunduk, lihat apa yang kau sujudi. Sudah lakukan itu ternyata belum juga bisa susuk. Serahkan kepada Allah. Apa? Itu bisa bagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram. Nah bayangkan bila gitu masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah kudu. Dah kalau turun na lutut ketemu tegel. Pasti kalah lutut. Ya? Nah, maka dikasih yang empuk-empuk ya. Nah, itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang dulu. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi. Ketika sholat, usahakan yang kita baca, kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya. Pahami saja kesimpulannya itu ayat. Ada ibu-ibu, siapa yang menghafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Dua ji. Berapa tahun maki sembahyang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba makin. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Apa aplikasinya? Contoh. Kita yang punya mobil, alhamdulillah, ada di mobilku, mana mau mobil tua, tetanggaku motor ji. Kita yang punya motor, alhamdulillah, ada motorku, tetanggaku kodong sepeda ji, kemana-mana menggayu. Kita yang punya sepeda, alhamdulillah, ada sepedaku, tetanggaku poin mana sepeda tidak ada tong, kemana-mana jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah, masih sehat kak, tetanggaku lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Kita yang lumpuh, alhamdulillah, masih sehat, masih bisa hidup kak, tetanggaku kemarin mati. Insya Allah itu ada puasnya kita. Tapi kalau dibalik, urusan dunia dilihat ke atas, yang lumpuh lihat yang jalan. Kenapa saya menderita di sini ya? Yang jalan, nah lihat yang ada sepedanya. Yang ada sepedanya, nah lihat yang ada motornya. Yang ada motornya, nah lihat mobilnya. Yang ada mobilnya, nah lihat mobil baru, mobil jelek. Tidak pernah dia puas. Sebaliknya, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja tetanggaku masih muda, rajinnya berjamaah di masjid. Apa saya ini pensiun, mau mati dan tidak pernah datang di masjid. Itu namanya lihat ke atas akhirat. Itu saja tetanggaku tidak jelas penghasilannya, tapi kalau ada Jumat pasti ada namanya disebut penyumbang. Itu namanya urusan akhirat, lihat dia ke atas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka yakin itu yang membuat kita menderita. Isi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha
wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat. Tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Nah, jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustaz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustaz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial. Sama-sama berdosa, sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustaz berlipat-lipat ganda. Lima takuluna ma la taf'alun, kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan? Di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan kau begini, kau begini, kau begini. Dia tidak amalkan. Nah, itulah beratnya jadi ustaz nanti. Timbangannya luar biasa nanti. Nah, yang keempat, kita berdoa kepada Allah. Lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab. Doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat, berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Bapak-bapak yang perokok, berapa itu satu bungkus? Berapa sina? Berapa? 12, ada juga 16. Ada 20 toh? Ada lagi yang kuliah rokok aneh-aneh, pendek sekali kuliah. Bulan lalu kuliah itu pendek begini, putih. Nah, kuliah harganya deh lebih 20.000. Bayangkan itu, ada kawan saya punya komunitas namanya infak beras. 1000 ji orang kasih satu hari. Berapa puluh orang nak kasih anak yatim nak kasih makan. 1000 ji. Rokok 20.000. Bayangkan. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Merokok Ki. Iya. Berapa itu satu bungkus? 20. Berarti 20 kali Ki satu hari bikin dosa. Mana rokok? Siapa bilang haram itu rokok? Kalau kita bilang baik itu rokok. Kalau kita yakin itu rokok baik, sebentar nanti selesai ke salat subuh, panggil anak yang SMP sama SMA sini kau nak, Tiko beli rokok, kita merokok sama-sama di sini. Mau Ki kira-kira Pak? Mau Ki kira-kira di depannya anak merokok? Pasti tidak mau Ki. Mana mau kita bilang, mana mau nak kepak kalurut jangan merokok aku tampelin kau itu. Nah, karena kita yakin itu rokok jelek. Maka saya doakan Ki ini yang hadir, mudah-mudahan berhenti makin merokok. Lebih baik itu pembeli rokok tak kita tabung. Niatkan Ki kasih umroh tetangga tak yang miskin. Itu lebih berpahala daripada ini. Jangan Ki marah Pak, jangan Ki marah, jangan Ki marah, jangan Ki marah. Ya, jangan Ki marah. Tapi kalau mau Ki marah terserah kamu atau mau pulang nanti. Ya, kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijabah Allah. Apalagi penyebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita tidak bersalawat. Passwordnya doa itu, barcode-nya doa itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahu jadi salawat Ibu toh? Ya. Sampai seperti ada mahasiswa aku dulu ujian skripsi. Supaya berkah ini ilmu saya kasih kau salawat kau kepada Nabi. Salawat kepada Muhammad. Ulangi salah kau. Salawat kepada Muhammad. Salah. Salawat kepada Muhammad. Bukan panjang pendek. Salah mentong itu. Dan sudah bilang yang mana paling Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya bilang, oh diganti Ustaz. Bukan diganti kau yang dongo. Mana ada salawat diganti-ganti wali kota kapang. Bapak saudara-saudara sekalian ya. Apalagi penyebab doa tidak dijabah Allah kalau kita memutuskan persaudaraan. Tetangga Ki na serobot tanata, na ambil pagarta, baku bombe 3 tahun, baku bombe 5 tahun, nah itu menyebabkan doa tidak diijabah. Apalagi selain itu kalau bapak hobi tetap bermaksiat. Nah, sudah sembahyang, dia tonjang korupsi. Sudah lagi itu,
Dia tonji yang berzina. Sudah itu dia tonji yang makan barang haram. Itu maka doa tidak dijawab ketika wazalimun la yantaqi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dia hentikan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila doa ini kita ulang-ulang, ya, 5 kali sehari semalam kita ulang-ulang doa ini, masa Allah tidak kabulkan? Kalau kita baik bicara, kita ikuti pedoman dan tata cara berdoa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada waktu tak ada rezeki kita bahkan bisa di-download. Itu ada buku namanya Pedoman Berdoa. Diajarkan kita bagaimana supaya doa kita diijabah Allah, apa penyebabnya supaya, apa sebab-sebab doa tidak diijabah. Maka kalau kita sudah lakukan sunnah-sunnahnya, kita hindari apa larangan-larangan Allah, lalu kita berdoa sesuai yang diajarkan Nabi, maka Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Sebagai motivasi, akhirnya suatu kali Nabi bertanya selesai sholat. Selesai sholat subuh, Nabi balik bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Semua diam. Nabi menjelaskan, semalam saya mimpi, saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga. Saya diperlihatkan oleh Allah, ada hamba Allah dikasih hadiah masuk surga yang banyak sekali hadiahnya. Lalu dia bilang, ini orang dikasih hadiah, ya Allah, banyak betul ini hadiah kau kasih kak. Ibaratnya pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul ini ya Allah, kenapa bisa banyak begini? Allah sampaikan, ketahuilah hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu kalau saya kasih kau itu doamu, kau tidak mampu memikulnya. Nah, saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya menang wali kota 2013. Ternyata bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, dah saat tak bisa kau pikul itu amanah, kau tidak usah, kau lebih jadi penceramah keliling kau kemana-mana. Allah tahu. Ya Allah berikan saya kekayaan, doa sudah disampaikan, tata caranya sudah dilaksanakan, sunnah-sunnahnya kita lakukan, menyebabkan doa cepat dikabulkan sudah dilakukan. Kok tidak dikasih? Berikan saya mobil. Allah tahu, Bu, kalau ada mobil tak, nah pakai suami tak selingkuh, akhirnya kawin lagi. Mana kita suka itu? Pasti kita bilang, jamin ada mobilku deh, daripada ngambil orang istriku, suamiku. Begitu. Kenapa saya tidak lulus? Sudah mau berdoa. Allah tahu, bukan di situ tempatmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk, ya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.